Salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mendapatkan kabar terbaru dari Komisi 2 DPR RI menyampaikan revisi Undang-Undang ASN mendesak. Kenapa mendesak? Sementara undang-undang ini baru disahkan Presiden tahun 2023. Apakah ada hubungannya dengan penataan non-ASN? Adakah peluang selamatkan honorer TMS P3K 2024? Yang paling menarik, revisi Undang-Undang ASN ini saking mendesaknya masuk di prioritas 2025. Bagaimana detail berita ini? Mari kita simak bersama. Revisi Undang-Undang ASN selamatkan honorer TMS P3K 2024, ada peluang. Ini ditayang pada hari Kamis 14 November 2024. Pimpinan Forum Honorer merespon langkah Komisi 2 DPR RI yang memasukkan revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN dalam Program Legislasi Nasional Prolegnas 2024-2029. Dalam pleno balik pada hari Selasa 12 November 2024, anggota Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengusulkan agar pembahasan revisi Undang-Undang ASN masuk dalam prioritas 2025. Mengenai urgensi Undang-Undang ASN direvisi, Ahmad Doli Kurnia menjelaskan bahwa hal itu berkaitan dengan bertambahnya jumlah kementerian di Kabinet Merah Putih pimpinan Presiden Prabowo Subianto. Ahmad Doli menjelaskan penambahan kementerian dan kelembagaan berkaitan dengan kebutuhan pengisian ASN. Perlu diketahui bahwa Undang-Undang ASN mengatur banyak hal, antara lain soal penetapan kebutuhan PNS dan P3K, penguatan pengawasan sistem merit kesejahteraan PNS dan P3K, digitalisasi manajemen ASN dan penataan non-ASN ataupun honorer. Adapun revisi Undang-Undang ASN seperti yang disampaikan oleh Ahmad Doli hanya menyentuh soal kebutuhan ASN lantaran ada penambahan jumlah kementerian lembaga di Kabinet Merah Putih. Ketua Komisi 2 DPR RI Muhammad Rifki Niazami Karsayuda juga sudah menjelaskan bahwa revisi Undang-Undang ASN diusulkan lantaran ada perubahan nomenklatur kementerian lembaga. Dengan jumlah kementerian lembaga yang bertambah gemuk, perlu ada regulasi yang mengatur komposisi ASN untuk mengisinya. Pejabat eselon 1, pejabat eselon 2, dan seterusnya di kementerian lembaga harus diatur. Makanya Undang-Undang ASN mendesak direvisi. Disampaikan oleh Rifki Nijami, Ketua Komisi 2 DPR RI. Apa respon honorer terhadap revisi Undang-Undang ASN yang dimaksud? Meskipun demikian, pimpinan honorer merespon kabar revisi Undang-Undang ASN dengan perasaan campur aduk. Dewan Pembina Forum Honorer K2 Tenaga Teknis Administrasi Nurbaiti sangat khawatir revisi Undang-Undang ASN menyentuh pasal-pasal yang berkaitan dengan penataan non-ASN. Jika hal tersebut terjadi, maka bisa mengganggu penyelesaian honorer melalui mekanisme pengangkatan jadi P3K yang saat ini sedang berproses. Di sisi lain, Bunda Nur juga berharap jika revisi Undang-Undang ASN menyenggol pasal tentang nasib honorer, maka bisa menjadi peluang yang baik. Dia berharap revisi Undang-Undang ASN 2023 memunculkan pasal-pasal baru yang bisa mengakomodasi honorer K2 yang tahun ini gagal ikut seleksi P3K lantaran persyaratan dan usia.
Kalau harus merevisi, sebaiknya hanya untuk menambah, bukan menghilangkan pasal yang melindungi honorer. Apakah aspirasi yang disuarakan Bunda Nur ini bisa terwujud? Senayan merupakan lembaga politik yang antara lain punya tugas mendengar dan mewujudkan aspirasi rakyat. Teman-teman tenaga honorer, khususnya yang TMS ada 71.000 dan yang tidak mendaftar total ada 400.000 lebih. Revisi Undang-Undang ASN ini membuka pintu gerbang kepada yang TMS dan yang tidak mendaftar menyuarakan aspirasinya. Ini kesempatan, ini adalah peluang untuk perbaikan nasib tenaga honorer. Sampai ketemu pada video berikutnya di channel ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik subscribe, like, dan loncengnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.